Halo, ilusionis. Selamat datang di Misteri Ilusi, tempat di mana kebenaran dan bayangan bertemu. Siapkan diri kalian, karena malam ini kita akan mengungkap kisah yang tak hanya mengguncang logika, tapi juga menyisakan jejak misteri yang sulit dijelaskan. Apakah kalian siap? Mari kita selami dunia yang penuh ilusi dan rahasia. Kasus korupsi emas Antam menjadi salah satu skandal terbesar yang mengguncang publik. Sebuah kasus yang tidak hanya melibatkan angka-angka fantastis, tetapi juga menyeret nama-nama besar ke dalam pusaran hukum. Modus operandi yang canggih, aliran dana yang tidak sedikit, serta celah hukum yang dimanfaatkan membuat kejahatan ini berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Laporan resmi mengungkap bahwa negara mengalami kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Angka yang mencengangkan, mengingat emas seharusnya menjadi salah satu komoditas dengan pengawasan ketat. Lalu, bagaimana kasus ini bisa terbongkar? Penyelidikan panjang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai membuka satu persatu tabir kejahatan ini. Bukti-bukti transaksi mencurigakan, dokumen-dokumen yang dimanipulasi, hingga kesaksian dari para pihak terkait menjadi titik awal terbukanya skema besar di balik penyelewengan ini. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana nasib para pelakunya? Apakah mereka benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal? Ataukah kasus ini akan berakhir seperti banyak skandal lainnya, di mana para pelaku utama justru terbebas dari jerat hukum? Jawaban dari semua pertanyaan itu akan kita bahas dalam video ini. Di sebuah hotel mewah dengan lampu gantung berkilauan dan pelayanan kelas atas, dua pria duduk berhadapan di dalam ruang pertemuan pribadi. Aroma kopi mahal memenuhi udara, tetapi percakapan mereka jauh dari sekadar urusan bisnis biasa. Ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Baskara, pria parubaya dengan setelan mahal dan sorot mata penuh percaya diri, menyandarkan punggungnya ke kursi. Sementara itu, di hadapannya, Arya, pria lebih muda dengan wajah tegang, tampak menggenggam tas kulit di pangkuannya. Di atas meja kaca antara mereka, setumpuk dokumen tergeletak, menunggu untuk ditandatangani. Baskara mengambil pena dari sakunya, lalu menatap Arya dengan tajam. Jadi, ini kesepakatannya. Kau pastikan semua dokumen terlihat sah di sistem, dan aku urus sisanya. Ucapnya santai, dengan nada penuh keyakinan, seolah ini hanya urusan bisnis biasa. Arya mengangguk pelan. Tatapannya sesekali melirik ke arah pintu, seolah memastikan tak ada yang menguping. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka tas dan menarik keluar beberapa lembar dokumen, lalu menyerahkannya ke tangan Baskara. Semua sudah diatur. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya, hampir seperti berbisik, sementara ekspresinya tetap tegang. Saat Baskara meraih dokumen itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tangan Arya terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Ia sempat mengerutkan kening, tapi hanya sesaat. Dengan cepat, ia mengabaikan perasaan aneh itu dan fokus pada berkas di depannya. Dengan gerakan santai, Baskara membubuhkan tanda tangannya di atas kertas, lalu meletakkan pena dengan penuh keyakinan. Kalau begitu, kesepakatan sudah selesai, ucapnya tenang, sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi, tampak puas dengan apa yang baru saja ia lakukan. Arya diam. Pandangannya tertuju pada tanda tangan itu. Matanya sedikit menyipit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada sesuatu di balik sorot matanya. Sesuatu yang, entah bagaimana, membuat udara di ruangan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Di dalam ruang kerjanya yang mewah, Baskara berdiri di depan sebuah lemari besi berukuran besar. Tersembunyi di balik dinding kayu yang dirancang khusus, brankas ini adalah tempat ia menyimpan sesuatu yang paling berharga, emas hasil kesepakatan gelapnya dengan Arya. Jari-jarinya dengan cekatan memutar kombinasi kunci, deretan angka yang hanya ia ketahui sendiri. Begitu terdengar bunyi klik yang menandakan kunci terbuka, ia menarik pegangan logam dan membuka pintunya. Namun, yang menyambutnya bukanlah kilauan emas batangan seperti yang seharusnya ada di sana. Kosong. Baskara terpaku.
Matanya membelalak, napasnya tertahan. Ia merunduk, memeriksa rak-rak di dalam brankas itu, menggesekkan tangannya di permukaan besi, seolah emasnya bisa saja tersembunyi di suatu celah yang tak terlihat. Tapi tidak ada. Semua lenyap. Tangan kanannya mengepal, sementara keningnya mulai berkerut. Ini tidak mungkin. Brankas ini tak pernah dibuka oleh siapapun selain dirinya. Tidak ada tanda-tanda paksa, tidak ada kunci yang rusak. Jantungnya berdegup kencang. Kepanikannya semakin menjadi ketika matanya menangkap sesuatu di dasar brankas. Secari kertas putih kecil, terlipat rapi seolah sengaja diletakkan di sana. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya dan membuka lipatannya. Tulisannya singkat, tetapi cukup untuk membuat darahnya berdesir. Mereka yang mengambil harus mengembalikan. Baskara merasakan dadanya sesak. Tangannya mencengkeram kertas itu erat, sementara pikirannya berputar cepat, mencoba memahami siapa yang berani melakukan ini. Siapa yang telah mengambil emasnya? Dan lebih penting lagi, apa maksud dari pesan ini? Malam semakin larut. Di dalam kantor Antam yang hampir kosong, hanya ada suara dentingan keyboard yang memenuhi ruangan. Arya duduk di mejanya, menatap layar komputer dengan sorot mata lelah. Di depannya, barisan angka dan laporan manipulasi data berderet rapi, menunggu sentuhan terakhir sebelum dikunci dalam sistem. Sebuah deadline tak tertulis menggantung di pikirannya. Ia harus menyelesaikan semuanya malam ini. Tak boleh ada celah, tak boleh ada kesalahan. Tangannya kembali bergerak di atas keyboard, menyusun angka-angka yang akan menyamarkan jejak transaksi ilegal. Lalu, sesuatu mengganggunya. Arya berhenti mengetik. Alisnya berkerut. Itu suara langkah kaki. Pelan, teratur, bergema di lorong kosong di luar ruangan. Ia menoleh, menatap pintu kantor yang tertutup rapat. Tidak ada siapa-siapa. Seingatnya, semua orang sudah pulang sejak beberapa jam lalu. Menghela napas, Arya kembali ke layar. Namun, kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Di sudut monitor, di pantulan gelap layar yang tidak sepenuhnya hitam, tampak sesosok bayangan berdiri di belakangnya. Bukan bayangan dirinya. Sosok itu tinggi, kurus, dengan postur membungkuk dan kepala yang condong ke satu sisi, seolah sedang mengawasinya dari dekat. Meski wajahnya samar, Arya bisa melihat jelas rambutnya yang tipis dan kerutan di sekitar mata, wajah seorang pria tua yang tidak seharusnya ada di sini. Refleksi itu hanya bertahan sejenak. Saat Arya tersentak dan menoleh ke belakang, ruang kantor kosong. Tidak ada siapa-siapa. Darahnya berdesir. Napasnya memburu. Ia menggeleng pelan, mencoba menenangkan pikirannya. Kurang tidur, pikirnya. Hanya bayangan dari cahaya monitor. Namun, sebelum ia sempat kembali mengetik, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di atas mejanya, tepat di sebelah keyboard, mulai muncul bercak pasir hitam. Halus, berbutir kecil, seolah tertiup dari tempat yang tak terlihat. Di sela-sela butiran pasir itu, tampak sesuatu yang lebih mengerikan. Serpihan emas kecil, berkilauan samar di bawah lampu meja. Arya membeku. Ini tidak mungkin. Tidak ada pasir di sini. Tidak ada emas. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya perlahan terulur, menyentuh pasir itu. Dingin, nyaris seperti abu. Saat ia mengangkat tangannya, serpihan emas ikut menempel di ujung jarinya. Ia menelan ludah, kepalanya berdenyut dengan pertanyaan yang semakin membebani pikirannya. Apakah ini sebuah peringatan? Atau sesuatu yang lebih buruk sedang mengintainya? Malam itu, Baskara kembali terperangkap dalam mimpi yang sama. Ia berdiri di tengah tambang tua yang gelap dan lembab. Bau tanah basah bercampur logam menyengat di hidungnya. Cahaya dari helm tambang di kepalanya redup, hanya menerangi lorong-lorong sempit di sekelilingnya. Langkahnya pelan, waspada, sementara suara gemeretak samar terdengar dari atas.
Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Dinding batu mulai retak. Debu berjatuhan dari langit-langit tambang. Nafasnya memburu. Ia berbalik, berusaha berlari ke arah pintu keluar. Tetapi sebelum sempat mencapai ujung lorong, semuanya runtuh. Batu-batu besar menimpa tubuhnya, menekan dadanya, menguburnya dalam kegelapan yang pekat. Baskara terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan jantungnya masih berdegup kencang. Ia terduduk di tempat tidur, mencoba menenangkan diri, tetapi suara lain tiba-tiba menarik perhatiannya. Langkah kaki. Ia menegang. Itu berasal dari lantai bawah. Dengan jantung masih berdebar, Baskara meraih ponselnya dan melirik jam. Sudah lewat tengah malam. Tidak mungkin ada orang di rumahnya. Ia tinggal sendirian. Perlahan, ia turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Rumahnya sunyi, terlalu sunyi, seolah menelan suara napasnya sendiri. Saat ia tiba di ruang kerja, darahnya terasa membeku. Pintu brankasnya terbuka. Baskara terpaku di tempat. Ia tahu pasti bahwa ia telah menguncinya. Dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekat dan mengintip ke dalamnya. Semua masih kosong, tetapi ada sesuatu di dalamnya. Segenggam pasir hitam bercampur serpihan emas. Baskara mundur selangkah. Tubuhnya menegang. Ia tidak tahu bagaimana benda itu bisa ada di sana, tapi satu hal pasti, ini bukan kebetulan. Di tempat lain, Arya terbangun dengan perasaan gelisah. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya seolah menolak untuk bergerak. Dengan susah payah, ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya yang lelah. Namun, saat ia menurunkan tangannya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Kukunya kotor. Butiran pasir hitam menempel di sela-sela jarinya, bercampur dengan serpihan emas yang berkilauan samar di bawah cahaya lampu kamar. Arya menatap kedua tangannya dengan ekspresi bingung, lalu menggosoknya dengan panik. Tapi setiap pagi, sejak ia mulai bekerja lembur di kantor, hal ini selalu terjadi. Pasir hitam. Serpihan emas. Seolah-olah, dalam tidurnya, ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Di sudut kota yang sepi, di balik deretan bangunan tua yang terbengkalai, sebuah gudang berdiri dalam kegelapan. Hanya lampu jalan yang temara menerangi pintu besi berkarat yang sedikit terbuka, seolah mengundang sesuatu untuk masuk atau keluar. Baskara tiba lebih dulu. Ia berdiri di tengah ruangan, menggenggam koper hitam erat di tangannya. Wajahnya tegang, dahinya berkerut. Ia tak suka harus bertemu di tempat seperti ini, tetapi situasi menuntut mereka berhati-hati. Pintu gudang berderit. Arya melangkah masuk. Napasnya pendek dan terburu-buru. Tanpa banyak bicara, ia berjalan mendekat, matanya waspada. Kita harus pastikan tidak ada celah sebelum penyelidikan ini semakin dalam, ujar Arya, suaranya rendah. Baskara mengangguk, lalu meletakkan koper di atas meja kayu tua yang berdebu. Ia menekan kombinasi kunci, mendengar klik pelan sebelum tutupnya terbuka. Namun, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Alih-alih tumpukan dokumen rahasia yang mereka harapkan, isi koper itu justru penuh dengan pasir hitam. Baskara dan Arya sama-sama mundur selangkah. Mata mereka terbelalak. Butiran pasir itu berjatuhan dari dalam koper, mengalir seperti aliran sungai kecil di atas meja, lalu menyebar ke lantai. Apa-apaan ini? Suara Baskara bergetar. Sebelum Arya sempat menjawab, gudang itu bergetar hebat. Gedoran keras terdengar dari atap, seolah sesuatu yang besar menghantam dari luar. Lampu gantung bergoyang liar, menjatuhkan debu dari langit-langit kayu yang mulai retak. Lantai di bawah mereka berderit. Pasir hitam kini menyebar lebih luas, berputar di sekitar kaki Baskara seperti sesuatu yang hidup. Baskara mencoba bergerak, tapi tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Ia menunduk,
Kakinya telah terbenam dalam pasir hitam hingga mata kaki. Pasir itu menggeliat, seperti tangan-tangan tak terlihat yang menariknya ke bawah. "Arya, tarik aku keluar!" serunya panik. Arya terpaku. Ia hendak melangkah maju, tetapi sesuatu di kaca jendela kecil gudang membuatnya membeku. Di refleksi kaca itu, ia melihat sosok pria tua yang sama, kurus, membungkuk, dengan mata cekung yang menatapnya tajam. Namun kali ini, bayangan itu tersenyum. Senyum yang menandakan akhir yang tidak bisa mereka hindari. Gudang tua itu kini sunyi. Hanya debu yang berputar di udara, menyelimuti sisa-sisa kekacauan yang terjadi sebelumnya. Tak ada jejak keberadaan Bhaskara dan Arya, seolah-olah mereka lenyap begitu saja, ditelan kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Di luar, penyelidikan besar-besaran segera dilakukan. Polisi menyisir gudang, mencari tanda-tanda perlawanan atau bukti kejahatan. Namun, yang mereka temukan hanyalah koper kosong yang bersih tanpa bekas sidik jari, dan lantai yang penuh dengan pasir hitam. Tak ada dokumen. Tak ada emas. Tak ada tubuh. Tambang tempat mereka mencuri kekayaan itu pun tetap sunyi. Tidak ada tanda longsor. Tidak ada laporan kecelakaan. Semua bukti seakan terhapus dari kenyataan. Namun, ada satu hal yang membuat penyidik merinding. CCTV terakhir di sekitar gudang berhasil merekam sesuatu. Dalam rekaman hitam putih yang buram, terlihat bayangan seseorang berjalan perlahan menuju kamera. Langkahnya tenang, nyaris tak bersuara, hingga akhirnya wajahnya tertangkap dengan jelas. Seorang pria tua. Kulitnya hitam pekat, tetapi dalam cahaya yang minim, terlihat kilauan emas yang aneh di permukaannya. Matanya kosong, dalam, seolah mampu melihat lebih dari sekadar dunia ini. Ia berhenti tepat di depan kamera. Kemudian, dengan gerakan lambat, ia tersenyum. Berita tentang hilangnya Bhaskara dan Arya menjadi sorotan nasional. Media menampilkan berbagai spekulasi. Ada yang menduga mereka melarikan diri, ada pula yang percaya mereka telah dihabisi oleh pihak yang lebih kuat. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Penyelidikan polisi tidak menemukan jejak pelarian. Tidak ada transaksi keuangan mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda perjalanan ke luar negeri. Gudang tempat mereka terakhir terlihat juga tidak menunjukkan bukti pertarungan atau keberadaan tubuh. Yang tersisa hanyalah pasir hitam yang mengendap di sudut ruangan, seperti sisa dari sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Semakin banyak yang menggali kasus ini, semakin sedikit jawaban yang ditemukan. Namun, ada satu hal yang membuat para penyidik bergidik ngeri. Di meja kerja Bhaskara, di antara tumpukan dokumen yang tertata rapi, ada secari kertas yang seharusnya tidak ada di sana. Kertas itu berwarna kusam, seakan telah berusia puluhan tahun, dengan tulisan tangan kasar yang menggores permukaannya. "Emas yang bukan milikmu, tidak akan pernah menjadi milikmu." Tak ada tanda siapa yang menulisnya. Dan dalam sekejap, rekaman berakhir. Tak ada petunjuk dari mana kertas itu berasal. Dan yang paling mengerikan, tak ada yang tahu siapa sebenarnya pria tua dalam rekaman CCTV itu, atau apakah ia benar-benar manusia. Kasus ini pun perlahan memudar dari pemberitaan, tenggelam dalam arsip yang tidak tersentuh. Namun, bagi mereka yang pernah menyelidikinya, satu pertanyaan tetap menggantung di benak mereka. Apakah Bhaskara dan Arya benar-benar menghilang atau mereka masih ada, terkubur dalam tempat yang seharusnya tak pernah mereka sentuh? Kasus hilangnya Bhaskara dan Arya mungkin akan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Tidak ada bukti fisik, tidak ada jejak yang bisa diikuti, hanya cerita yang beredar di antara mereka yang cukup berani untuk menyelidikinya. Namun, satu hal yang pasti, mereka mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Dalam sejarah panjang korupsi di negeri ini, kisah seperti ini bukanlah hal baru. Para pelaku seringkali merasa kebal hukum, yakin bahwa mereka bisa lolos dari kejahatan yang mereka lakukan.
Tapi yang luput dari perhitungan mereka adalah satu hal yang tak bisa mereka hindari, harga yang harus dibayar. Terkadang, keadilan datang dari tangan hukum. Namun, ada kalanya keadilan muncul dalam bentuk yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Mungkin yang terjadi pada Baskara dan Arya bukan sekadar kebetulan. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari hukum manusia, sesuatu yang memastikan bahwa emas yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Pertanyaannya sekarang, apakah keadilan benar-benar ada? Atau mungkin, karma hanya memiliki caranya sendiri?